Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang harus kita persiapkan sebelum memelihara ikan mas koki di akuarium. Jadi persiapan ini wajib kita lakukan, karena kalau tidak wajib kita lakukan, yang terjadi adalah ikan kita cepat terkena penyakit dan akhirnya bisa mengalami kematian, teman-teman. Untuk teman-teman penghobi pemula yang baru suka pelihara ikan mas koki, yang baru mau pelihara ikan mas koki, silakan simak video ini supaya dapat pemahaman tentang bagaimana memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Jadi teman-teman, persiapan pertama yang harus teman-teman lakukan adalah fasilitas untuk memelihara ikan mas koki, yaitu akuarium, teman-teman. Jadi akuarium ini adalah fasilitas yang paling mudah didapat, ya, paling sering digunakan, karena akuarium bisa menikmati ikan dari depan, ya, dari depan sini bisa kita lihat, dari samping, dari atas, ya, bisa semua, dan juga harganya terjangkau, teman-teman, dibandingkan kalau kita menggunakan box fiber, kolam, ataupun yang lainnya, teman-teman. Di akuarium yang paling mudah. Jadi ukuran akuarium berapa yang paling minimal untuk ikan mas koki menurut saya pribadi adalah 60 kali 40 lebarnya, tingginya 40, karena dari hitungan liter air itu adalah 96 liter. Kita bisa pelihara 3-4 ekor ikan mas koki sampai dengan ikan mas koki itu dewasa. Ya teman-teman, tidak boleh lebih, karena kalau tidak kita lakukan, kita pelihara sebanyak-banyaknya di dalam akuarium tadi, yang terjadi adalah kita akan kesulitan merawat. Kemudian yang kedua, air cepat kotor dan ikan cepat terkena penyakit. Jadi usahakan paling banyak lah, ya teman-teman, ya, menurut saya pribadi 5 ekor lah, ya, 5 ekor. Dalam catatan filternya harus bagus, power headnya juga bagus, teman-teman, sesuai dengan jumlah literan airnya, itu teman-teman, ya. Kenapa 60 kali 40, teman-teman, paling minimal? Karena ya kita mengikuti budget, ya. Mungkin teman-teman penghobi ada juga yang budgetnya terbatas, ya. Jadi mau pelihara ikan mas koki budgetnya terbatas, ya solusinya gunakan akuarium paling minimal 60 kali 40, karena kalau lebih kecil teman-teman sendiri yang akan kesulitan nanti, ya. Kalau misalnya beli nih akuarium ukuran 50 cm, peliharalah 5 ekor ikan mas koki. Nah nanti sudah 2 minggu ikannya mati, beli lagi, dan akhirnya teman-teman banyak keluar uang untuk beli ikannya saja. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi usahakan akuariumnya paling minimal 60 kali 40, tingginya 40, bisa pelihara 3-5 ekor ikan mas koki, ya. Tuh, tidak boleh lebih, karena kalau lebih teman-teman akan tanggung resikonya sendiri, ikannya gampang mati, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah filter, teman-teman. Filter yang harus digunakan untuk memelihara ikan mas koki itu paling minimal, ya, paling minimal atau paling kecil itu adalah filter talang, teman-teman. Talang 2 tingkat, 1 tingkat untuk khusus mekanis berlapis, ya. Ini sudah sering saya jelaskan, filter mekanis itu harus berlapis supaya lebih maksimal menyaring kotoran. Dari yang paling jarang seperti busa biofoam, atau menggunakan jaring nelayan, atau jaring bekas apapun itu, kemudian busa green wall atau busa biofoam, busa green wall, baru kapas putih paling bawah. Itu menghemat penggunaan kapas putih, dan juga filter mekanisnya lebih maksimal menyaring kotoran, teman-teman. Dari filter yang paling jarang ke filter yang paling rapat, teman-teman. Nah, itu, ya. Satu filter talangnya itu khusus mekanis. Kemudian yang di bawah, tingkat yang bawah itu khusus biologis. Teman-teman kalau misalnya budgetnya terbatas, boleh menggunakan batu apung dan bioring saja, teman-teman, ya. Boleh kalau misalnya ada tanaman sirgading, silakan diletakkan di atas filter biologisnya supaya memperindah tampilan akuarium kita, dan juga sirgading bisa menyerap kotoran yang ada di filter biologis, teman-teman. Jadi fasilitas yang pertama tadi akuarium, yang kedua adalah filternya. Yang ketiga adalah aerator, teman-teman. Ini, ya, seperti gelembung yang ada di akuarium saya ini. Kalau teman-teman mungkin ya budgetnya terbatas, boleh menggunakan aerator yang 1 lubang saja, teman-teman. Yang penting ada, ya, di akuarium. Takutnya nanti ikan kita kekurangan oksigen, ya, karena di dalam akuarium kita hanya mengandalkan kucuran air dari output filter atau
air yang masuk kembali di akuarium ya kita mengandalkan itu saja, kemungkinan tidak bisa ya. Paling minimal menggunakan aerator yang satu lubang teman-teman sebagai sumber oksigen di akuarium kita, itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pakan teman-teman. Pakan ini termasuk fasilitas dan juga kebutuhan ikan mas koki ya, karena biasanya ya penghobi itu sangat lupa sekali dengan ini ya, beli ikan kemudian pakannya belum dibeli, jadi harus disediakan dulu pakannya, baik itu pakan yang biasa ataupun pakan premium, terserah teman-teman sekalian, tergantung budget yang teman-teman miliki ya. Jadi yang pertama adalah akuarium, kedua filter, kemudian media filter, kemudian pakan teman-teman. Jadi yang tadi sudah kita persediakan atau kita sediakan, kita isi air di akuarium, kita bersihkan akuarium kita dari dari zat kimia, dari lem kaca dan lain sebagainya. Kemudian kita susun media filternya ya. Kita susun media filternya, biologis dan mekanisnya. Kita pasang pompa ya. Nah, ini pompa akuarium juga penting ya, teman-teman. Pompa akuarium ini usahakan gunakan sesuai dengan ukuran ataupun jumlah air yang ada di akuarium kita. Misalnya akuarium kita 96 liter, 60 kali 40 tinggi 40 tadi, menggunakan pompa itu 1400 liter per jam sampai 1600 liter per jam ya. Nah, untuk mengetahui pompa yang harus kita gunakan itu hitung volume air ya. Misalnya panjang akuarium 60 kali lebar 40, tinggi 40 kali dikali semua tadi ya, 60 kali 40 kali 40, kemudian dibagi 1000 teman-teman, dikali 8. Nah, itu dapat hasilnya. Nanti teman-teman silakan beli pompa sesuai rumusan tadi. Biasanya ya dinaikkan satu tingkat teman-teman. Misalnya didapat dari hasil yang kita cari tadi misalnya 1000 liter per jam, dinaikkan jadi 1200 liter per jam teman-teman, supaya lebih bagus kinerja pompanya. Nah, setelah akuarium dipersiapkan, filternya sudah disusun, kemudian diisi air teman-teman, diisi air akuariumnya sampai penuh ya. Sisakan mungkin sekitar 5 cm ya, untuk mas koki itu biasanya full airnya. Nah, disisakan 5 cm, airnya sudah diisi, jangan langsung beli ikan teman-teman. Jadi kita belum bisa beli ikan ya. Kita putar dulu ya. Kita putar airnya, kita hidupkan pompanya ya. Kita sediakan lampu juga ya. Lampu ini opsi yang terakhir ya. Kalau misalnya kita pelihara ikan mas kokinya di teras rumah ya, mungkin kita nikmati ikannya siang hari saja ya, nggak perlu lah lampu. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan teman-teman bisa pakai lampu. Untuk 60 cm belilah lampu yang 60 cm yang warna putih, yang paling murah teman-teman. Kalau misalnya yang mau yang bagus, banyak mereknya, itu Candila, Raisin ya, Main dan lain sebagainya, itu yang untuk kualitasnya bagus. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa saja, saya sarankan beli yang warna putih teman-teman ya. Candila ada juga yang bagus, yang day and night, yang baru, yang murah ya, itu di bawah 50.000 sudah dapat untuk 60 cm. Nah teman-teman, sudah tadi akuariumnya dipersiapkan ya, filternya sudah disusun, kemudian airnya diputar teman-teman, diputar ya, di filter ya, pompanya dihidupkan di filter supaya air yang tadinya kita masukkan itu sudah siap untuk ikan mas koki. Syukur-syukur kalau teman-teman di rumah ada probiotik ataupun cairan E4, silahkan ditambahkan di akuariumnya, di air akuariumnya, supaya ada bakteri baik yang hidup di filter biologisnya. Kemudian setelah 1 minggu ya, usahakan 1 minggu airnya diputar, barulah dimasukkan ikan mas kokinya, atau teman-teman beli ikan mas koki. Jadi jangan langsung beli ikan mas koki ya teman-teman. Hari ini beli akuarium, filternya belum ada, ikannya sudah beli, itu salah teman-teman. Jadi persiapkan fasilitasnya dulu. Akuariumnya sudah diisi air, airnya sudah difilter pakai filter, lampunya sudah ada, aeratornya sudah ada. Jadi kita biarkan dulu airnya tersirkulasi di filter, baru kita beli ikan mas koki. Dan beli ikan mas kokinya usahakan jangan langsung banyak ya. Kalau misalnya
kita punya 60 cm akuariumnya, kita beli dulu 1 ekor atau 2 ekor dulu ya. Nah, beli 2 ekor dulu, nanti ikannya buang kotorannya tersedot filter. Kotoran tadilah yang memancing bakteri baik di filter biologis. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan langsung beli ikan. Jadi persiapkan dulu fasilitas, apa saja yang jadi kebutuhan ikan mas koki, baru kita pelihara ikan mas koki, teman-teman. Atau kita beli ikan mas koki. Nah, itulah persiapan yang harus teman-teman lakukan sebelum pelihara ikan mas koki di akuarium. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.